Nah, ternyata yang menarik itu tadi yang saya bilang. Ternyata yang mengantri ini adalah saudara-saudara kita dari Indonesia semua, Bang. Oh, jadi yang itu orang Indonesia juga? Iya. Oh iya, luar biasa informasi ini. Jadi berarti pasien-pasien di rumah sakit itu bukan orang dari negara itu ya, tapi justru dari Indonesia. Iya. Oke. Nah, rentang itu sendiri buat saya menjadi sangat menyiksa. Siksaannya adalah pada saat saya masuk ke rumah sakit yang ternyata hospitality-nya menakutkan buat kita. Jadi saya bawa semua hasil pengecekan medis saya. Saya divonis limfoma dan sebagainya. Terus dokternya hanya bilang, tenang Pak, kebetulan beliau adalah S1-nya itu lulusan dari Fakultas Kedokteran di Universitas di Indonesia, tepatnya di Medan. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, sampai pada masa sekarang ini kita masih sering mendengarkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat untuk ke luar negeri. Kita tahu bahwa untuk berobat ke luar negeri itu adalah merupakan satu pilihan terakhir. Tapi kenapa begitu banyak orang Indonesia yang harus berobat ke luar negeri? Saat ini saya sengaja mengundang dua tamu narasumber kita yang akan menceritakan kisah pengobatan mereka. Kenapa mereka sampai memilih berobat ke luar negeri, sementara pada awalnya mereka menjalani pengobatan atau memilih berobat di Indonesia, tapi akhirnya mereka memilih ke luar negeri. Bang Ivan Sastrawan, kita perkenalkan dulu Bapak ini lebih jauh. Silakan Bapak, bagaimana perkenalkan diri dulu, kemudian apa yang terjadi dulu, penyakit yang dialami Indonesia, kemudian akhirnya mengambil keputusan untuk berobat ke luar negeri. Terima kasih Bang kesempatannya. Perkenalkan saya Ivan Sastrawan. Awalnya ada pemeriksaan medical check up di tempat kerja gitu. Lalu kesimpulan awal ada gangguan fungsi hati. Ada gangguan fungsi hati ya? Iya. Kemudian disarankan untuk datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Lalu saya mencari beberapa referensi ahli penyakit dalam, khususnya fungsi hati di Jakarta. Ya. Iya. Dan karena pengennya memang segera tuntas, saya berusaha mencari langsung dedengkot dokter-dokter spesialis hati di Jakarta. Di Jakarta ini ya. Yang ternyata memang sudah sangat terkenal di Indonesia. Iya. Singkat cerita, saya pergi ke sana berkonsultasi, lalu beberapa penanganan diambil, pemeriksaan lab dan lain-lain. Kemudian beberapa kali kunjungan, saya bertanya sampai konklusinya sebenarnya apa? Diagnosa gangguan fungsi hati ini apa saja? Nah, yang saya temukan justru seperti keraguan. Artinya dokternya tidak jelas memberitahukan apa penyakit sesungguhnya. Betul. Dan saat itu sudah ada berapa lama interval waktu itu? Cukup lama ya. Ada kesimpulan ya. Sudah ada berapa? Kalau saya nggak salah itu saya hampir bergumul sekitar setahunan lebih. Setahunan lebih, ya. Belum ada kesimpulan. Nah, rentang itu sendiri buat saya menjadi sangat menyiksa. Siksaannya adalah pada saat saya masuk ke rumah sakit yang ternyata hospitality-nya menakutkan buat kita. Menakutkan. Itu apa artinya menakutkan itu? Nah, begini Bang, maksud saya itu adalah penderita. Iya. Bagaimana caranya rumah sakit menenangkan saya yang sebenarnya sedang menderita? Itu yang saya harapkan. Tapi justru menakutkan. Menakutkan karena apa? Ya, ada satu dokter yang akhirnya bilang, kalau kamu begini nanti akan begini loh. Kalau begini akan begini loh. Seperti ada ultimatum ya. Akan risiko-risiko fatal gitu ya. Betul Bang. Jadi stigma saya bukan semakin berharap wah nanti kita ketemu sesuatu
apa namanya solusi gitu. gitu ya. Justru saya menjadi takut dan ya secara psikis saya terganggu. Iya, iya. Secara psikis saya terganggu sekali karena ya pikiran kita menjadi ya kacau lah kalau saya betul bilang ya. Siapa yang layak dipercaya nih? Gitu. Oh, akhirnya rasa-rasanya tidak ada yang layak dipercaya ya. Itu. Dari penjelasan dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter ini gitu ya. Betul. Okay. Nah, makanya sampai akhirnya ya apalagi kita orang Indonesia ditawarkan lagi berbagai metode pengobatan alternatif lah ini segala macam yang saya yakin sebenarnya alternatif sendiri ya nggak ada sisi medisnya yang bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Kalau alternatif ya. Betul. Makanya saya coba cari-cari. Oh ya ada pengobatan di negara tetangga kita di Pulau Pinang. Gitu. Akhirnya saya coba browsing lagi dokternya yang spesialis untuk gangguan fungsi hati. Itu yang akhirnya saya memutuskan untuk bisa berobat di sana. Akhirnya berangkat untuk berobat di Pinang ya? Iya. Oke. Jadi kalau di sana bagaimana penanganan jawabannya? Bahkan di bandara saya pun sudah rasanya disambut gitu. Disambut, diterima. Ada orang-orang di bandara yang artinya ikut menyebarkan informasi tentang rumah sakit begitu ya? Betul. Jadi kalau kita tiba di bandara Pulau Pinang itu yang saya jalanin ya Pak ya. Di Pulau Pinang itu sendiri memang sudah ada medical center information gitu seperti itu. Iya. Jadi bahkan pada saat saya sendiri itu pengalaman pertama berobat di luar negeri. Begitu saya bilang saya mau ke begini dokter spesialis gangguan fungsi hati. Ya mereka justru langsung menyarankan ini ada dokter ini di bandara? Di bandara ya? Di bandara. Apakah mereka ini petugas bandara atau memang ada marketer daripada rumah sakit di sana disiapkan? Kalau marketer mungkin ada juga yang punya stand sendiri. Tetapi yang jelas memang kalau saya rasa memang itu adalah program dari pemerintahnya sendiri. Oh iya. Ya, pemerintah memang menyediakan. Difasilitasi pemerintah untuk itu terjadi gitu ya. Oh iya. Jadi makanya ada istilahnya kalau saya nggak salah ya, medical tourism. Oh, medical tourism ya. Jadi memang bagaimana berobat itu menjadi sebuah yang namanya tamasya ya, tourism itu ya bagaimana kita memang menerima pengobatan dengan kenyamanan yang memang disupport oleh negara. Iya. Gitu. Nah itu yang saya rasakan. Iya. Terus bagaimana selanjutnya penanganan dokter-dokternya supaya kita bisa membandingkannya dengan penanganan dokter yang ada di Indonesia ini? Iya. Saya agak sedikit kaget pertama kali datang ke sana, Bang. Iya. Karena terbatas pengetahuan saya tentang bagaimana cara berobat yang simple gitu ya. Ternyata saya menemukan antrian juga. Oh, antri juga pasien ini? Antri juga. Nah, tapi yang menarik justru di antrian ini. Iya. Saya pikir saya datang ke rumah sakit, masuk ke poli spesialis hati. Ya. Saya pikir, paling jam 6 pagi saya sudah urutan 1. Ternyata begitu saya masuk ke sana itu sudah penuh. Tidak bisa jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi mendaftar dan situasinya sudah full booking. Sudah full booking. Dokter itu hanya terbatas dokter yang saya tuju itu dia hanya terbatas melayani 20 pasien. Hanya 20 pasien ya per hari. Oke. Lalu akhirnya saya pengen tahu kok segitu cepatnya. Nah, ternyata yang menarik itu tadi yang saya bilang. Ternyata yang mengantri ini adalah saudara-saudara kita dari Indonesia semua, Bang. Oh, jadi yang itu orang Indonesia juga? Iya. Oh iya, luar biasa informasi ini. Jadi berarti pasien-pasien di rumah sakit itu bukan orang dari negara itu ya, tapi justru dari Indonesia. Ya. Oke. Nah, tapi memang ada yang sesudah beberapa kali saya melihat bahwa memang warga negara mendapat privilege juga di mereka.
Ya itulah yang mereka terima sebagai warga negara. Jadi jalur antriannya memang berbeda. Nah, rumah sakitnya sendiri besar gitu, tapi tidak terlihat crowded karena memang penataan yang saya lihat, loh ini pasien baru dioperasi, dimasukkan, ternyata ada aturan di mereka sesuai diagnosa lah tentunya ya. 3 hari itu sudah penanganan termasuk pencegahan, dia sudah harus pulang. Gitu. Saya tanya alasannya, kenapa harus seperti itu? Sesudah 3 hari itu adalah sisa perawatan. Soal konsultasi untuk kembali itu ya memang diwajibkan. Tetapi yang mereka lihat bahwa kami harus melayani banyak orang lagi. Kami harus menyediakan orang untuk berobat lebih nyaman. Karena masih banyak orang yang akan kami bantu. Itu yang quote-nya yang benar-benar saya tangkap. Oh iya. Nah, akhirnya saya bisa ketemu sama dokter. Dalam pembicaraan di awal, ya saya cerita latar belakang pengobatan di Indonesia. Saya bawa beberapa hasil-hasil pemeriksaan di sini juga. Akhirnya dia baca, dibuka. Saya agak menjadi kaget karena memang saya pergi ke sana itu saya sudah menyiapkan diri untuk semua tindakan yang menurut dia yang harus diambil kembali. Gitu. Oh iya. Nah, karena dilihat, ya ini apa, pemeriksaan apa ini? Ini apa lagi? Gitu. Oh, iya. Jadi apakah ya karena saya awam, apakah memang secara medis dia merasa ini pemeriksaan ini nggak perlu, kenapa ini ada gitu? Ini ada pemeriksaan, ini apa lagi gitu? Akhirnya dari segitu banyak dokumen yang saya bawa, yang benar-benar dilihat sama dokternya di sana, cuma ada 2 lembar gitu. Oh gitu ya, artinya yang dianggapnya berhubungan dengan penyakit ini. Betul. Oh, gitu. Itu baru pembicaraan saya di awal. Akhirnya dia bilang, diarahkan, supaya saya harus melakukan CT scan di pertemuan awal udah langsung disarankan. Alasannya menjadi sangat simpel dan bisa saya terima. Artinya begitu CT scan nanti itu semua termasuk gangguan fungsi hati dan lain-lain itu kita bisa baca. Sederhananya seperti itu. Saya orang awam yang mungkin nggak terlalu paham bagaimana itu proses CT scan-nya sendiri. Ya udah CT scan saja. Nah, hari itu juga saya siapkan, lalu untuk CT scan besok harinya saya hadir lagi ke sana itu ya sudah tidak dengan form pendaftaran yang harus saya ikutin lagi dari awal seperti yang kita rasakan di Indonesia. Gitu ya. Jadi karena memang sudah mungkin kalau sekarang itu seperti one stop service ya saya rasakan di sana. Dan setiap pos-pos itu memang akhirnya nanti sesudah di sini ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sini, dan semua rute yang harus saya ambil itu bisa saya nikmati dengan benar-benar saya lakukan dengan sukacita gitu. Iya. Gitu karena ketakutan yang saya rasakan di Indonesia itu memang ya tanpa mendiskreditkan lah gitu. Tapi poin-poin yang harus kita lewatin di Indonesia belum menawarkan itu saat itu ya. Ya. Mungkin sekarang sudah banyak perubahan juga. Nah itu yang akhirnya saya diperiksa CT scan, hasilnya 6 jam kemudian keluar dan saya konsultasi lagi ke dokter. Di pertemuan itu memang dia bilang, oh ini ada, betul ada gangguan fungsi hati, ada scar, ada sekian sentimeter seperti guratan di hati. Ya itu informasi itu saya terima dengan sangat jelas. Even kita harus berbahasa Inggris terbata-bata, dia berbahasa Indonesia terbata-bata, tapi saya menemukan informasi yang memang benar-benar saya perlu, yang saya memang tidak temukan di sini, gitu. Jelas gitu ya. Jelas, gitu. Nah akhirnya kita bicara, oh ini, kemungkinannya seperti ini. Saya akan kasih obat kamu, nanti 3 bulan lagi datang ke sini. Oh, 3 bulan lagi? 3 bulan sesudah visit saya. Kemudian 3 bulan kemudian saya datang lagi ke sana. Saya diambil pemeriksaan sampel darah lagi. Sampai di sana sudah berhenti. Sudah selesai?
Lalu memang itu saya ada 3 hari di sana. 3 harinya memang saya hari pertama ngambil sampel darah, karena sampel darahnya itu ada yang harus diperiksa di tempat lain mungkin ya. Lalu 2 hari kemudian saya kembali lagi ke sana. Diagnosanya sudah selesai. Sudah sembuh maksudnya? Maksudnya sudah ketemu. Udah final. Ya. Sudah final. Udah final ya diagnosa penyakitnya. Akhirnya saya memang ditemukan saya pengidap autoimun yang posisinya di hati. Gitu. Jadi udah jelaslah penanganannya nanti untuk itu gitu ya. Betul. Tidak itu lagi aneh-aneh dan melebar kemana-mana begitu ya. Betul. Itu yang saya dapatkan posisinya autoimun. Lalu literasinya saya dikasih sama dokternya. Ini kalau mau baca-baca tentang autoimun, ini literasinya. Dia kasih nama website dan lain-lain, termasuk komunitas dunia yang karena memang ternyata ini salah satu penyakit dan tanda kutip mungkin bahasanya mereka sudah cukup langka gitu ya, jarang orang. Nah, dia tunjukkan ada komunitas. Nanti akan ketemu informasi bagaimana penanganannya masing-masing orang, karena itu memang komunitasnya dari seluruh dunia. Itu dari seluruh dunia. Saya bergabung juga di sana, ada media sosialnya khusus pengidap penyakit autoimun ini. Gitu. Jadi berarti rasa-rasanya setelah penanganan di sana itu kita jelas dan tuntas gitu ya? Iya. Ya itu yang saya rasakan. Kalau memang soal kesembuhan memang bahasa autoimun ya, Bang ya, artinya memang tidak bisa dikatakan mungkin perlu jangka yang sangat panjang gitu ya, autoimun. Nah, tetapi dengan diagnosa yang seperti itu di saya kan sudah simpul bahwa ada hal yang memang bisa saya jalani, yang tidak boleh dijalani, menjadi sangat tegas gitu. Nah, yang saya dapat di sini dokternya bilang kamu harus istirahat 1 bulan, tidak boleh bekerja. Wah, saya harus bagaimana ya kalau izin sampai 1 bulan, jangan-jangan besok masuk ke kantor sudah nggak dianggap jadi pegawai gitu ya. Nah, itu yang akhirnya ya mungkin soal diagnosa, perbedaan diagnosa kali ya. Nah, karena akhirnya pada saat saya tanya, saya boleh gym ke dokternya, silakan. Ya kamu harus berolahraga dong supaya sehat gitu. Jadi memang kalau kita lihat ya ada begitu banyak lah artinya perbedaan perasaan kita atau perlakuan yang kita terima di Indonesia dengan di Malaysia. Bagaimana kalau dari segi biaya? Mungkin kalau saya hitung-hitung justru karena memang ritme pemeriksaan kita, kunjungan kita ke rumah sakit itu menjadi lebih banyak ya di sini ya dibandingkan di luar. Kalau item-item pemeriksaan dan lain-lain ya tetap rasanya lebih murah di sana walaupun memang tidak terlalu terpaut jauh gitu ya. Dan obat-obatan juga kami rasakan kalau kita beli apotek di apotek di sini sama apotek di sana cukup terasa. Itu yang saya ya untuk yang penyakit saya itu cukup signifikan juga beda tentang harganya. Tapi kalau dokter lulusan di sana itu yang menangani abang itu ada nggak? Tahu nggak kira-kira dari mana ini lulusannya? Saya lihat memang kalau yang dokter yang menangani saya kebetulan di rumah sakit itu sendiri memang dipampangin itu. Dia lulusan dari mana gitu ya. Karena yang memeriksa saya memang ngambil sarjananya kalau nggak salah itu memang di Universitas Negeri Malaysia. Kemudian spesialis dan seminar-seminarnya ada di Scotland, di Australia sama di Amerika, itu yang saya lihat. Oh begitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat itu ya memang cukup berbeda lah pengobatan atau penanganan yang ada di Indonesia dengan di Malaysia ya. Ya, banyak yang bisa mengambil hikmat dari kasus ataupun pelayanan kesehatan. Apa perbedaannya? Baik bagi pasien maupun juga bagi pihak rumah sakit. Jadi terima kasih Bang atas kesediaannya datang ke studio kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita hadirkan narasumber yang kedua, yaitu dengan Abang namanya Bang Franz Mario. Ya. Oke, baiklah.
Bagaimana rupanya pengalaman yang pernah dialami gitu ya saat berobat di Indonesia dan dibandingkan dengan kalau berobat ke luar negeri? Ya, jadi awalnya saat itu lagi giat-giatnya olahraga seperti itu. Oh, giat-giatnya Jadi, olahraga? Iya, Terus? berenang dan sebagainya. Iya. Berat badan saya turun. Nah, saat itu awalnya saya berpikir bahwa hal itu adalah sebuah hal yang normal. Cuman pada akhirnya kalau melihat kok penurunannya dan kondisi badan itu nggak baik-baik saja. Oh, gitu ya? Iya. Dan saat itu kalau makan itu serasa makanannya tuh kembali ke atas. Oh, Dan seperti tertolak ya gitu ya? benar. Oke, Pada akhirnya saya tahu itu refleks ya kalau di dalam istilahnya refleks ya? iya dalam dunia kedokteran. Setelah itu berpikir karena kesulitan sangat berjuang untuk makan, akhirnya ya ke dokter, memutuskan ke dokter dan pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Iya. Nah, awalnya ke dokter internis. Internis ya? Ya, di dokter internis awalnya tuh berobat pertama dikasih obat lambung biasa. Iya. 2 minggu kemudian untuk 2 minggu, terus 2 minggu kemudian gejalanya masih sama. Masih sama ya? Benar. Saya kembali lagi. Oh, kontrol lagi? Benar, kontrol. Nah, ketika kontrol diputuskanlah tetap dikasih obat dan juga diputuskan untuk di endoskopi. Oh, di endoskopi ya? Iya, tapi dari jalur atas. Iyalah, endoskopi yang dari mulut ya, iya. Untuk mengecek bagaimana kira-kira kondisinya di lambung gitu ya? Benar. Oke. Nah, itu kan endoskopinya itu bius total. Oh, di bis total ya? Di bius total saat iya. itu. Bius total. Dan ketika sadar ngeberesin pembayaran, saya agak kaget gitu. Kaget karena ternyata ada biaya tambahan. Oh, dari yang dijanjikan semula? Iya, dari yang sampaikan semula. Karena kenapa biaya tambahan? Karena ada tindakan tambahan yang itu tidak diinformasikan di awal, yaitu ada biopsi. Jadi ada biopsi juga ya pada saat endoskopi itu. Benar. Nah, saya sebenarnya rada kaget juga gitu. Tapi ya saya balik lagi karena kita orang awam ya kita jalani saja. Nah, kalau nggak salah tuh hasilnya keluar tuh seminggu kurang lebih ya. Seminggu kemudian hasil biopsi keluar. Iya. Dan kembali lagi ke dokter yang sama. Oke, kontrol lagi. Benar. Dan disampaikan hasil endoskopi dan hasil biopsinya disampaikan ada inflamasi dan hasil biopsinya ada sel kanker. Oh, ada sel kanker ya? Iya, saat itu dan dirujuk ke onkologi. Oh iya. Saat itu dirujuk ke onkologi. Nah, langsung ke onkologi tapi tidak di hari yang sama. Kurang lebih 2-3 hari setelah itu ke dokter onkologi. Nah, di dokter onkologi ada pemeriksaan lanjutan juga namanya IHK dan sebagainya. Nah, dicek darah juga gitu sebagainya. Nah, setelah hasilnya keluar, justru langsung diputuskan akan dijadwalkan untuk di kemo saat itu. Kemo ya? Iya. Berarti dari tahapan-tahapan itu mereka sudah menyimpulkan bahwa abang ini penyakit kanker, kira-kira begitu. Tepatnya limfoma. Tepatnya limfoma. Iya, kanker getah bening. Kelenjar getah bening ya. Dan disimpulkan ataupun dianjurkan langsung tindakan kemoterapi ya. Benar. Ya. Walaupun saat itu saya bertanya gitu karena keluhan saya kan di pencernaan nih. Iya ya. Ya, makanya kan di endoskopi dan sebagainya. Tapi kenapa diagnosanya adalah limfoma, yang mana setahu saya kalau limfoma itu, ya saya mencari tahu juga kan, limfoma itu adalah pembekakan di lipatan-lipatan tubuh seperti di ketiak, di selangkang dan sebagainya. Dan saya merasa saya nggak ada keluhan gangguan di sana. Kelenjar lim namanya ya. Iya. Nah, cuman kan memang karena berita ini tuh bukannya pesimis tapi kan hidup mati ya kalau kanker itu ya. Ya, jadi saya meminta waktu sih untuk
memikirkan langkah selanjutnya seperti itu. Artinya tidak langsung menerima kemoterapi itu ya? Benar. Wah, ini masih bergumul dulu kira-kira Iya. gitu. Oke. Dan itu memang beberapa hari itu saya tidak ke kantor, nangis sendiri gitu, Oh, gitu. ya. Iya, karena bagaimana menyampaikan ke keluarga, terutama ke orang tua dan sebagainya, itu memang berkecambuk lah saat itu. Iya. Nah, pada akhirnya saya memutuskan ngobrol ke ke saudara sepupu saya. Nah, dari beliau lah disampaikan bahwa sebaiknya ambil second opinion. Tapi sebisa mungkin jangan di Indonesia. Jangan Indonesia, begitu kata dia ya? Iya. Oke. Nah, pilihannya ada dua, antara di yang terdekat ya, Singapura atau di Malaysia. Dan setelah mengkalkulasi dan sebagainya, ya dipilihlah di Penang. Karena di Penang. kenapa juga di Penang? Karena ternyata ada kasus yang sama terjadi di teman saya juga, di orang tuanya yang ke Penang dan gejalanya sama, sehingga ada kemudahan lah. Jadi sudah tahu harus ke rumah sakit mana, ke dokter siapa dan siapa yang harus dihubungin. Jadi dari Indonesia itu semua sudah dipersiapkan saat itu. Oke. Jadi setelah itu berangkat ke Penang, sampai di Penang itu sudah dijemput. Oh, itu ke bandara maksudnya? Iya. Oh gitu? Iya, jadi di bandara itu ada seperti elf gitu ya, dan itu nggak saya sendiri ternyata. Oh ya, Iya. Berarti banyak orang Indonesia juga yang tujuan yang sama, mau berobat, dan itu sudah tersedia kendaraan elf gitu ya, kayaknya mau nanti membawa ini rame-rame gitu ya, Iya. rombongannya. Oke. Iya, setelah sampai di sana, ya biasa pendaftaran dan bersyukurnya bisa langsung ketemu dokter, walau memang tibanya itu pagi, baru ketemu dokternya itu setelah makan siang, kurang lebih jam 2 siang. Antri juga ya? Tetap antri, karena memang pasiennya banyak dan dia praktek itu dari pagi. Pasien yang antri ini apakah juga ini seperti info-info yang kita dengar di masyarakat itu mayoritas atau dominan dari Indonesia? Iya, memang dari Indonesia. Dari Indonesia juga betul ya? Iya, bahkan di meja resepsionis itu, saya datang itu saya belum tahu mau tinggal di mana dan nginep di sana. Bahkan di meja resepsionis itu sudah ada beberapa pilihan untuk mau tinggal di mana gitu. Oh, yang bisa dihubungi gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Iya, betul. Karena kebetulan di depan rumah sakitnya itu ada flat dan sebagainya yang bisa ditinggali. Okay. Nah, singkat cerita ketika ketemu dokternya, ya masih kalut lah ya, suasana ini tuh sangat-sangat kalut. Karena dari sini sudah mengkhawatirkan benar kan gitu ya? Benar. Gitu ya. Jadi saya bawa semua hasil pengecekan medis saya. Begitu memberikan hasilnya itu saya langsung ngomong, "Dok, begini. Saya divonis limfoma dan sebagainya." Terus dokternya hanya bilang, "Tenang, Pak. Kebetulan dokternya ini fasih berbahasa Indonesia, karena ternyata setelah perkenalan selanjutnya, beliau adalah S1-nya itu lulusan dari Fakultas Kedokteran di Universitas di Indonesia, tepatnya di Medan. Gitu. Di Medan? Iya, makanya bahasa Indonesianya sangat fasih, walaupun Chinese Malaysia. Gitu. Oh gitu ya. Nah, dia langsung sampaikan, "Tenang dulu Pak, tenang. Kita lihat dulu satu persatu hasilnya, saya lihat dulu." Dan dia ngambil waktu beberapa saat untuk melihat dan bertanya ke saya lah, bisa konsultasi dan apa yang sudah dijalani saya jelaskan semua. Nah, pada akhirnya dia sampaikan bahwa baik, kita akan memulai diagnosanya lagi, menganalisanya lagi. Dia sampaikan beberapa hal. Pertama, harus dibiopsi ulang dan juga harus diendoskopi ulang. Jadi sama halnya juga seperti itu. Menurut dia juga seharusnya tuh cukup setahun tuh sekali sudah cukup. Tapi sekali lagi karena saya kurang tahu karena apa, tapi dia menyampaikan seperti itu. Jadi besoknya saya kembali untuk di endoskopi, dijadwalkan endoskopi dan biopsi. Setelah di endoskopi dan setelah di biopsi, dikasih obat juga. Di sana apakah juga biopsi itu bius total?
Kebetulan di sana karena satu paket juga di bios total juga saat itu. Okay. Di bios total, terus diberikan obat dan langsung disampaikan, bahkan dokternya sendiri langsung sampaikan bahwa sebaiknya pulang saja gitu. Pulang saja dulu menunggu hasil biopsi dan mengkonsumsi obat yang dia berikan. Kenapa? Karena daripada di Pineng untuk jangka waktu yang lama akan menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya gitu. Dan setelah menunggu kurang lebih waktunya 2 minggu, saya terima email. Email, hasilnya pun di email saat itu. Cuman karena awam kan tidak bisa membaca, dan mereka meminta saya untuk kembali ke sana. Iya. Nah, jadi saya kembali ke Pineng. Ke Pineng. Dan hasilnya dibacakan bahwa pada akhirnya itu diketahui bahwa ternyata tuh pertama hasil biopsinya itu bukan sel kanker. Bukan sel kanker ya? Bukan sel kanker. Kedua, memang ada luka. Jadi luka di eksofagus bawah. Oh, ada luka. Ya, di eksofagus bawah itu memang luka. Kalau saya nggak salah tuh 1 kali 7 cm lukanya itu. Jadi lukanya luka terbuka seperti itu. Iya, iya. Dan saat itu saya bertanya juga, kenapa bisa sampai ada luka itu? Yeah. Karena kan itu maksudnya luka yang cukup panjang dan sebagainya, dan saya nggak ada mengkonsumsi obat-obatan metal atau apa gitu ya sampai bisa terluka. Kok bisa luka di sana? Iya, kayak seperti di saya, dan itu ditunjukkan di hasil endoskopinya, itu ada fotonya dan sebagainya. Dia sampaikan bahwa balik lagi ke rekam medis saya, memang saya dari kecil kan memang punya beberapa problem pernafasan ya, bisa dibilang sinus gitu. Berarti ada juga riwayat ada sakit-sakitnya gitu ya? Iya. Oke. Cuman yang disampaikan beliau adalah sebaiknya memang saat itu obatnya cukup keras, jadi seharusnya diberikan obat pengaman lambung. Waktu penyakit sebelumnya itu ya? Iya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, luka yang terjadi saat ini itu bisa dibilang akumulasi dari pengobatan-pengobatan sebelumnya, yang mana pengaman lambungnya itu tidak diberikan. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Jadi sudah diberikan obat juga, dan memang dari hasil pengecekan darah juga ada yang perlu diperhatikan dari sistem dari imunnya saya gitu lah. Intinya harus minum vitamin dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Jadi akhirnya diagnosa itu ditetapkannya hanya luka itu. Iya. Jadi selanjutnya tindakan yang akan diberikan apa itu? Iya, diberikan obat. Diberikan obat itu selama 2 minggu ya. Ada obat yang diberikan selama 2 minggu. Terus ya memang saya diminta untuk tanda kutip merubah gaya hidup sedikit, Kak. Misalnya apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi. Pun kalau boleh dikonsumsi, mungkin dosisnya dikurangin. Misalnya seperti pedas, saya suka yang pedas tuh dikurangi dan sebagainya. Tapi itu memang sangat dijelaskan gitu. Pun juga untuk yang daya tahan tubuh itu, beliau juga menyampaikan ya sudah harus konsumsi multivitamin setiap hari dan sebagainya. Ya intinya jadi clear sih bahwa ternyata penurunan berat badan, kesulitan makan yang saya alami itu justru karena luka tersebut gitu. Dan ada ya luka tersebut dan ada masalah lambung dan sebagainya. Jadi clear sih di situ. Tapi yang jelas diagnos cancer itu tidak sama ada. sekali tidak ada ya? Tidak ada. Berarti istilahnya tidak ada tindakan-tindakan lain kecuali mengkonsumsi obat. Iya. Dan menjaga pola makan. Iya. Hanya itu saja ya? Iya. Hanya itu saja pada akhirnya. Jadi yang apa tadinya kalau direncanakan di sini itu akan mau di kemo, wah ini sudah besar ini dampaknya itu kalau sempat terjadi dan tidak menyembuhkan masalah sebenarnya begitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi kira-kira kalau dari segi diagnosa di sana begitu pasti gitu ya. Kemudian bagaimana kalau cara pelayanan mereka rasa-rasanya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama tuh auranya sudah sangat berbeda. Oh, gitu. Jadi aura di Indonesia tuh saya ngerasa tanda kutip seperti
bisa dibilang ditakut-takuti ya. Oh, di sini seperti ini. Iya, Divonis langsung gitu ya? iya, mungkin saya sepakat sih ya bahwa ya dokter itu hanya bisa mengobati gitu. Maksudnya ya seharusnya memberitahu. Karena contohnya ketika saya bertanya kenapa bisa begini, itu justru dianalogikan dengan lukisan abstrak yang makin yang nggak jelas. Berbuat saya bertanya-tanya kembali, dan pelayanannya juga sangat clear sih. Jadi itu kan kalau dilihat saya hanya butuh waktu 2 hari di sana. Jadi di diagnosis pertama di endoskopi paginya, sorenya itu ketemu dokter lagi, sudah besok paginya itu saya sudah bisa pulang. Kembali ke Indonesia gitu ya? Pelayanannya jadi jelas, pendaftarannya, antriannya, walaupun memang antriannya juga nggak pendek gitu ya. Iya. Tapi jelas lah semuanya. Kemudian bagaimana soal biaya? Nah, itu juga agak menarik nih. Mungkin kalau dilihat dari rupiahnya gitu ya, maksudnya rupiah atau ringgitnya, biaya yang dikeluarkan itu ternyata dari semua proses yang saya alami di sana. Iya. Tapi yang pertama ya, karena yang kedua kan saya cukup hanya untuk mendengar hasil pemeriksaannya dan dikasih obat. Tapi yang di pertama itu kan ketemu dokter, ada endoskopi ulang, ada biopsi, dikasih obat juga. Itu sama biayanya dengan sekali endoskopi di Indonesia. Berarti jauh lebih mahal di Indonesia dibandingkan di sana? Iya. Di sana sudah berbagai tindakan dan sudah jelas dan sudah disimpulkan. Itu hanya itu udah masih setara dengan sekali biopsi di Indonesia. Sekali endoskopi dan biopsi di Indonesia. Iya gitu benar. Ya. Luar biasa ya. Berarti kalau begitu ada yang harus bagi masyarakat ini sangat-sangat menarik, dan akhirnya mereka lebih memilih untuk ke sana daripada di negara sendiri, kan begitu ya? Iya. Oke ya. Jadi oleh karena itu saya kira penanganannya yang dari Malaysia itu, apakah kira-kira setelah diperiksa beberapa kali kunjungan ke sana, itu ada berapa kali tuh? Cuman 2 kali itu. 2 kali. Jadi dan sampai sekarang sudah aman? Aman sih. Oh, udah selesai kira-kira itu ya? Iya, cuma memang saat itu dokter yang di sana sampaikan bahwa kalau perlu dirasa ada keluhan, dia kasih tahu cukup mengkonsumsi obat ini, dan memang disampaikan ke dia punya teman kolega dokter kali ya, teman kuliahnya saya kurang tahu, diperkenalkan lah yang di Jakarta gitu. Jadi kalaupun saya harus check up untuk ngejaga aja kondisi badan atau ada keluhannya, saya cukup ke dokter itu dengan sudah diberitahu kondisi saya sebelumnya oleh dokter yang bersangkutan di Penang tersebut. Oke, baiklah kalau begitu Bang Frans. Terima kasihlah atas informasinya itu. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi bisa membuka wawasan kita di Indonesia ini, baik bagi pasien maupun bagi pihak pemerintah, sehingga bisa menciptakan pelayanan yang lebih bagus lagi di negara ini gitu ya. Jadi terima kasihlah Bang Frans atas kehadirannya. Jadi sahabatku semua, begitu dulu perbincangan kita untuk kali ini. Kenapa ada begitu banyak orang Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri, padahal luar negerinya tetangga saja, begitu ya. Dan kita bisa ambil simpulan pertama, bahwa pelayanan yang diterima oleh kita pasien di negara ini itu rasa-rasanya kurang menuntun untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga justru pasien-pasien itu seringkali di ultimatum yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepastian pemeriksaan dan hasilnya ini sangat-sangat berbeda. Karena dari penjelasan daripada narasumber kita tadi itu adalah bahwa hasil pemeriksaan di sana jelas dan tuntas dijelaskan. Bahkan diberikan, silahkan dibaca literasi mengenai penyakit ini begitu. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih pasti, tidak ragu-ragu bagaimana penyakit kita yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ternyata dari segi biaya, bukan berarti rupanya kalau ke luar negeri lebih mahal. Justru kalau dilihat item-itemnya itu, kalau tidak diperhitungkan ongkos sama penginapan di sana,
masih lebih murah. Jadi oleh karena itu kepada pemerintah Indonesia, tolong ini supaya dievaluasi, tolong ini supaya dikaji, di mana permasalahannya kok bisa terjadi seperti ini. Kemungkinan manajemen penanganan penyakit di setiap rumah sakit harus punya satu sistem yang bagus. Kami melihat bukan hanya terjadi di rumah sakit yang murah, yang mengalami pelayanan yang tidak terlalu memuaskan ini, tapi di rumah sakit yang komersil juga, yang sudah mahal biayanya, juga mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, marilah ini menjadi pembelajaran untuk mengambil tindakan dan kebijakan ke depan, supaya kesehatan bangsa ini, kesehatan masyarakat kita semakin bagus dan semakin meningkat. Terima kasih, saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.